Kita mulai dari soal yang pertama. Semua apotek menjual obat, sementara apotek menjual jamu. Oke, karena dia melibatkan dua premis, maka kita menggunakan cara tak langsung, ya. Bisa menggunakan menjumlahkan premis ataupun menggunakan silogisme. Nah, kita lihat terlebih dahulu term middle-nya. Nah, dalam hal ini term middle-nya adalah apotek. Nah, jenisnya untuk apotek di premis pertama, ini jenisnya umum karena diawali oleh kata semua. Nah, sedangkan apotek di jenis yang premis kedua ini berjenis khusus karena subjek ketika diawali kata sementara ini berjenis khusus. Nah, karena ada umumnya maka ini bisa disimpulkan. Nah, karena di sini subjeknya sama, ya, subjeknya sama, S1 sama dengan S2, maka kita bisa tempuh kesimpulannya dengan cara menjumlahkan premisnya, ya, menjumlahkan premis, ya, atau menjumlahkan predikatnya P1 dan P2. Nah, kalau tidak ada cara ini, maka kita bisa cari dengan cara silogisme. Nah, baik, mari kita lihat. Ketika kita jumlahkan, tentu saja nanti kesimpulannya ketika semua sementara, maka kesimpulannya sementara, ya, apotek menjual obat dan jamu. Nah, ini kalau kita pakai dengan cara menjumlahkan, atau bisa juga kesimpulannya kalau kita ambil secara silogisme, maka nanti kesimpulannya jadi sebagian, ya, dengan cara dicoret, ya. Apoteknya kita coret, sebagian yang menjual jamu, ya, juga menjual obat. Nah, jadi kedua kesimpulan ini adalah sah. Maka kalau kita lihat dalam pilihan yang mengikuti salah satu dari kedua kesimpulan ini, itu adalah kesimpulan yang pertama, di mana jawabannya adalah A. Baiklah, kita lanjut ke soal yang kedua. Semua siswa SMA memakai seragam putih abu-abu. Premis yang kedua, sebagian siswa SMA bersepeda ke sekolah. Ya. Nah, jadi di sini kita cek term middle-nya, di mana term middle-nya adalah siswa SMA. Nah, kemudian jenisnya untuk yang pertama, siswa SMA berjenis umum karena diawali oleh kata semua. Sementara yang kedua berjenis khusus karena diawali sebagian. Artinya karena ada term umumnya berarti bisa disimpulkan. Nah, selanjutnya adapun metodenya yang kita ambil yang pertama yaitu dengan menjumlahkan premisnya. Nah, di mana kesimpulan dengan menggunakan metode ini yaitu dengan menggabungkan premis-premisnya, di mana kalau semua sebagian maka kesimpulannya sebagian siswa SMA bersepeda ke sekolah dan memakai seragam abu-abu. Nah, dan kalau kita perhatikan jawaban ini ada di pilihan C. Tapi kalau andai kata jawaban ini tidak ada, maka kita bisa ambil dengan metode yang kedua yaitu silogisme, di mana nanti siswa SMA-nya kita akan coret sehingga jawabannya nanti sebagian yang bersepeda
ke sekolah adalah atau memakai seragam putih abu-abu putih abu-abu. Nah, ini jawabannya ya. Berikutnya soal nomor 3. Setiap kata pandai melompat, semua kata makan nyamuk. Nah, di sini juga kita perhatikan term middle-nya adalah kata, di mana jenisnya keduanya adalah umum. Ya, tentu saja bisa kita simpulkan. Nah, tidak ubahnya seperti halnya nomor 1 dan 2, maka kesimpulannya ini karena subjeknya sama, maka kita jumlahkan premisnya sehingga nanti kesimpulannya semua kata makan nyamuk dan pandai melompat. Nah, ini jawaban yang benar. Atau semua kata pandai melompat dan makan nyamuk. Dan kalau kita lihat dalam pilihan, maka pilihannya adalah C. Kayak itu jawabannya. Nah, baik, sekarang coba kita proses dengan menggunakan nalar ya. Mana tahu kondisinya kita lupa rumus. Nah, mari kita coba pahami setiap statementnya. Yang pertama, setiap kata pandai melompat. Ini menjelaskan semua jenis kata, apapun jenisnya, maka dia pandai melompat. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Semua yang pandai melompat belum tentu kata, jadi tidak berlaku sebaliknya. Nah, kemudian premis yang kedua, semua kata makan nyamuk. Nah, ini menegaskan berarti semua jenis kata itu makan nyamuk. Dan tidak bisa sebaliknya, semua yang makan nyamuk adalah kata, tapi sebagian yang makan nyamuk adalah kata, itu yang sah. Nah, untuk pilihan A, ada kata yang tidak pandai melompat, ini jelas salah karena ini bertentangan dengan premis yang pertama, di mana dikatakan semua kata pandai melompat. Ya, jadi tidak ada kata yang tidak pandai melompat. B, ada kata putih tidak makan nyamuk. Nah, di sini bertentangan dengan premis yang kedua, yang dikatakan ada kata putih yang tidak makan nyamuk. Nah, di premis kedua, semua kata berarti semua jenis kata, mau putih, mau hijau, mau hitam sekalipun, maka dia makan nyamuk. Nah, sedangkan D, ada kata yang pandai melompat. Nah, ini juga sudah bertentangan dengan kedua premis, di mana ada kata yang pandai melompat, berarti ini menjelaskan berarti ada kata yang tidak pandai melompat. Nah, kemudian tapi tidak makan nyamuk, dan dia tidak makan nyamuk juga. Nah, berarti ini juga melanggar premis kedua. Nah, E, tidak ada kata yang pandai melompat sambil makannya nyamuk. Nah, jadi tidak ada kata yang pandai melompat. Ini sudah melanggar berat. Karena apa? Karena melanggar premis yang pertama. Karena dikatakan semua kata pandai melompat.